Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad wassalam wa'di hajati ya man yakulu li syai'in kun fayakun bi idnillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, kami tadi sudah menyebut kalimat tasbih dan sholawat. Saya yakin panjenengan semua sudah diawali syukur alhamdulillah dan sudah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kiai Haji Husnul Hakim dan Kiai Haji Ainul Yakin, sama-sama yakinnya nih. Nah, ada dari Yakin, Ainul Yakin, Nurul Yakin, Hakul Yakin. Nah, ini tingkatannya syariat atau rekod hakikat makrifat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terus terang saya perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Sabdana. Saya kelahiran dari Banyuwangi. Sekarang lagi nyantri ke beliau. Dan ini mendadak karena domisili kami di Bandung, tiba-tiba saya ditelepon sama beliau harus datang ke Jombang. Ini sebenarnya jebakan bapak-bapak dan ibu. Saya kena jebakan dari beliau. Tapi jebakan ini berkah dan manfaat karena kami senantiasa bersyukur kenal Romo Yai Ainul Yakin ini menjadikan motivasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang jelas kehadiran kami di sini itu bukan sebagai sesuatu yang paling utama dan yang paling penting, tapi kami mendukung dengan apa program yang selama ini sudah berjalan. Semoga bisa lebih istiqomah, tumakninah, khusyuk, berkah dan manfaat. Allahumma amin. Banyak di antara kita yang tidak sadar, sekian banyak nasihat-nasihat yang tercantum, yang dipublikasikan. Maka saya berkata kepada di antara adik-adik kami terutama, banyak orang yang bisa memberikan nasihat, tapi sangat jarang orang bisa memberikan bimbingan. Karena di dalam bimbingan, anatomi istilah bimbingan itu rumah, di situ ada pengajaran, di situ ada pendidikan, di situ ada pengarahan, di situ ada tuntunan, dan itu semuanya mensikapi kehidupan ada psikologisnya. Kalau nasihat banyak kita sering mendengar hingga kita mendapatkan pengetahuan, tapi kalau tanpa bimbingan kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dari situ panjenengan sebagaimana wali santri, ini wali-wali santri, kita bersyukur mungkin panjenengan bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tapi belum tentu nasihat itu bisa meresap dalam jiwa anak kita. Atau mungkin kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tapi belum tentu pengetahuan itu bisa melekat kebenaran di dalam jiwa kita. Karena kebenaran itu di dalam hati, di dalam nurani, di dalam jiwa, dan wujud kebenaran barulah menjadi kebaikan. Cuma sementara ini kita melihat manusia, melihat casing kebaikan, maka kita nggak akan pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Wajar kalau kebatilan, sesuatu angkara, sesuatu hal yang tidak baik dibungkus dan dikemas dengan kebaikan. Malah justru kebenaran, ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita itu memberikan realisasi kebenaran, terkadang terjadilah salah paham. Kita bersyukur loh Pak, menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanya menegakkan kebenaran, kita nggak mampu menjadi orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita bisa mampu mengupas tafsirnya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Ibrahim alaihissalam?
istrinya dibuang di padang pasir. Ketika itu Siti Hajar bertanya, begitu teganya engkau, apakah engkau akan meninggalkan saya dengan anakmu Ismail umur 4 bulan ini? Nabi Ibrahim berkata, iya. Kenapa engkau tega melakukan itu? Dalam hati nurani Nabi Ibrahim hanya berkata, Rob, sesungguhnya aku menjalankan perintah kebenaranmu. Karena la ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Engkau yang merajai kebenaran. Berikanlah mereka, ya Rob, istriku Hajar, petunjukmu agar mereka tidak salah paham dengan apa yang selama ini aku jalankan demi perintahmu. Akhirnya karena taufik inayah hidayah dari Allah, lalu Siti Hajar sadar, dulu suamiku sebelum sama aku sempat dipenjara oleh rajaku dan istrinya mau dinikahi. Ketika rajaku mau menyentuh ibu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, Sarah, tangannya patah. Setiap mau menyentuh tangannya patah. Ketika ditanya, ada apa dengan diriku dan ada apa dengan dirimu wahai perempuan? Aku punya suami yang kau penjarakan, sedang dia adalah Nabi Allah. Siapa dia? Ibrahim. Panggil ke sini, panggil. Bisakah kau menyembuhkan aku? Atas izin Allah. Tapi ada syaratnya. Apa? Izinkan aku berdakwah di sini, izinkan istriku kembali kepadaku, dan bikinkan aku rumah ternak, dan izinkan aku berdakwah. Akhirnya diizinkan. Maka Ibu Hajar sadar, ini pasti karena Allah. Dia mengingat riwayatnya suaminya sebelum nikah sama Ibu Hajar. Ketika itu dia dibakar oleh api Namrud, dia diselamatkan. Lalu Ibu Hajar bertanya, wahai suamiku, engkau tega meninggalkan aku dengan Ismail di padang pasir ini. Apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya, ini perintah Allah. Jika memang ini perintah Allah, tinggalkan aku dengan Ismail. Demi Allah, Allah akan menolong kami di sini. Maka Nabi Ibrahim bersyukur, berdoa, Rob, aku telah menitipkan anakku ini yang kelak di situ ada rumahmu Baitullah. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Kita untung mendapatkan Rasul ajaran Nabi Muhammad. Seandainya kita menjadi umat Nabi Ibrahim, kita nggak mampu. Ini Nabi apa ini? Anak istrinya dibuang ini. Sampai suatu saat ketika Nabi Ismail besar, Ibu Hajar sudah meninggal, baru Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk. Ya Ibrahim, kata malaikat Jibril, datangi dia, anakmu, istrimu sudah meninggal. Akhirnya didatangi oleh Nabi Ibrahim. Assalamualaikum, di situ ada rumah, sudah penuh penduduk. Siapa kau? Aku istrinya Ismail. Siapa kau? Aku ayahnya. Bagaimana keadaanmu? Suamiku begini, nggak bisa kerja, nggak dapat penghasilan, hanya mengandalkan air zam-zam, bla 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 bla. Ditinggal Nabi Ibrahim. Lalu dicarilah Nabi Ismail. Ismail, ya, ceraikan istrimu sekarang juga. Karena sami'na watoknya seorang anak, diceraikan saat itu juga. Dapat petunjuk lagi dari Allah sampai Nabi Ismail, engkau ikhlas nak, aku mendapatkan petunjuk 13 kali petunjuk itu. Aku disuruh menyembelih dirimu. Ikhlas. Ini anak sama bapak luar biasa ini. Kalau saya jadi nabi, bapak-bapak ibu jadi nabi, saya pensiun aja lah. Jangan jadi nabi, anak masa suruh menyembelih. Maka kita itu bersyukur menjadi umat Rasulullah. Kalau kita menjadi umat Nabi Ibrahim, kita nggak akan mampu melihat, mentafsirkan tingkah laku Nabi kita atas al-malikul hakul mubin. Inilah kebenaran, Pak. Tetapi ketika kebenaran digalangkan, ditunjukkan kebenaran itu menjadi kebaikan abadan abadi. Apalagi kita menjadi umatnya Nabi Khidir, nggak bakal mampu sama melihat Nabi kita anak kecil dipotong kepalanya, melihat Nabi kita perahu ditenggelamkan, kita nggak akan mampu. Inilah apa hakikat semua yang saya sampaikan, bahwa kebenaran yang ditanamkan akan membuahkan kebaikan yang sesungguhnya. Tetapi kalau kita mengharapkan kebaikan, mengharapkan keindahan, kebenaran belum tertanam, maka kebaikan pun akan segera punah. Kita sering mendapat nasihat, tapi jarang banget kita bisa memberikan bimbingan. Kita bersyukur dengan kehadiran pesantren ini, bersyukur kepada Romo Yai Ainul Yakin yang telah bisa membimbing anak-anak kita. Maka terapkan istiqomah, maka terapkan tumak ninah, terapkan khusyuk dan konsentrasi anak kita biar sampai matang di sini ini, biar benar-benar menjadi galih besi
kelak menjadi anak yang berkah, manfaat, soleh-solehkah hingga menuju husnul khotimah. Amin. Ini yang kita utamakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesempatan yang telah diberikan kita, motivasi yang telah diberikan kita harus kuat. Karena kalau orang senantiasa di jalan Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah akan memberikan jalan yang lurus dan benar. Allah akan selalu memberikan kebenaran dalam jiwa kita, dan kebenaran itu akan berbuah kebaikan yang sesungguhnya. Nah, saya mengharap para wali santri harus memberikan dukungan, bimbingan kepada anak kita yang sebenarnya. Tetapi cara kita menyayangi, cara kita mendidik, cara kita menuntun anak kita tidak harus memberikan fasilitas yang penuh. Diajarkan mereka tidak hanya Al-Quran, tapi sholawat. Diajarkan mereka tidak hanya Al-Quran, tetapi sunnah. Nah, itu. Karena itu semuanya penting. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika anak-anak kita mendambakan, mengharap anak kita menjadi yang terbaik, maka menjadilah kita sebagaimana orang tua yang memberikan suri teladan yang baik. Nah, fasilitas, dukungan di samping finansial, yang utamanya adalah doa. Kata Rasulullah, tidak ada satupun yang bisa merubah takdir kecuali 3. 1, doa. 2, ikhtiar. Dan yang ketiga, sedekah. Nah ini, kula panjenengan sedaya mboten kraos ibu bapak nak wayah pesta, wayah ulang tahun, wayah sunatan, wayah menantu, luar biasa pengeluaran uang. Tapi kalau untuk pesantren, tapi kalau untuk yatim piatu, untuk yayasan, kadangkala kita itu masih menyayangkan harta kita. Nah ini penting. Ini saya juga berwasiat dan beramanat. Karena tadi malam itu saya nyampe di sini mendadak Yai, beliau ngomong ini motivasinya apa ya? Mboten disampaikan dateng kula. Wis pokoknya ngomong mawon Gus. Tadi kula di sini bismillah lah. Ada kunci ya Bu ya. Ketika kita itu menjadi suri toladan yang baik, berarti jiwa raga kita harus kita tata. Ya. Orang yang berilmu itu harapan kita anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu hikmah dan fadilahnya besar. Tidak hanya kita memproduk anak kita pandai dan indah dipandang dan didengar. Ini loh anak gua, ini loh anak saya hafal Al-Quran. Bukan. Tapi wujud Al-Quran yang di dalam jiwanya tanpa diiringi dengan sunnah juga tidak akan bisa menjadi sempurna. Ini utama. Makanya saya berpesan juga sama Romo Yai Ainul Yakin, Yai sholawatnya njih Gus, alhamdulillah, duha, tahajud, setengah juz kita istiqomah, masya Allah, alhamdulillah. Saat niki sholawat niku penting, karena sholawat itu tidak dilihat di mana yang kita membaca, siapa yang membaca. Kalau orang selama ini kerja keras, belum tentu bisa kaya. Orang mati-matian sekolah di fakultas dimanapun berada, belum tentu bisa menjadi profesor. Orang pesantren dimanapun berada, pesantren pindah pesantren sana, pindah pesantren sana, belum tentu bisa menjadi ulama atau ustadzah yang masyhur. Tetapi beda dengan sholawat. Beda. Siapapun yang membaca sholawat, dimanapun tempatnya di sholawat itu dibaca, mau di kamar mandi, mau di toilet, mau di WC, mau dibuat jungkir balik, mau dibuat jogetan, Sallallahu ala Muhammad, mau dibuat apapun. Dan siapapun yang membaca, walaupun pendosa yang membaca, walaupun orang yang maksiat yang membaca, sholawat tetap diterima dan tetap menyampai kepada Allah. Karena Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW juga membaca sholawat. Malaikat-malaikat juga membaca sholawat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri juga bersolawat. Maka tanamkan dawam sholawat. Di samping beliau ngaji, nak, kalau mau tidur baca sholawat. Kalau pas nyuci, pas keadaan apa dalam hati, sholawat. Begitu juga kita. Bu, Pak, badhe blonjo, nyuci, masak, nyapu-nyapu, mau tidur, dawamkan sholawat. Bukan sholawat itu khasiatnya sowan goni kiai yai nyuwun amalan kayak isi sholawat, khasiatnya nopo yai, andalane khasiat mau, sidik-sidik khasiat mau.
Makanya solawat itu dawamkan. Bukti cinta kita kepada baginda Muhammad Rasulullah, solawat itu kalau sudah melekat dalam jiwa raga kita, menjadi cinta dengan sunnah-sunnahnya. Ini penting. Bukan kita menjalani sunnah karena punya hajat, niat, tujuan rezeki ini benakeh duha. Ngonak wis susah sedih tahajud, sekiranya nangis sakit dosa kelingan sholat tobat. Jadi lazimkan itu semua, sholat sunnah tasbih, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah biar senantiasa mendapatkan petunjuk ihdinas siratal mustaqim, lalu ditutup witir, baca istighfar, astaghfirullahal azim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terakhir ditutup sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Lazimkan, dan dimanapun berada panjenengan, sholawat diutamakan. Mpun kata-kata amalan Pak, sholawat niku zaman akhir zaman sakniki yang bisa menolong dan yang menjamin kehidupan kita, sholawat. Maka anak-anak kita di samping dia menghafal Al-Quran, tapi sholawat tetap digalangkan. Begitu juga kula panjenengan itu dawamkan. Tidak harus istiqomah niku Gus, kula 1 hari 1 malam niku setiap duhur sak menten, setiap isya, mboten. Setiap di mana kita berada, kecuali lupa dan tidur saja, berhenti membaca sholawat. Demi Allah, dengan solawat dan dawam panjenengan solawat bisa mendatangkan rezeki yang tak terduga. Dengan solawat dawame panjenengan bisa membuka segala macam solusi. Dengan solawat panjenengan bisa menolak tolak balak. Dengan solawat panjenengan doa panjenengan sedaya mboten namun ngambang datang langit, tapi langsung diterima datang Allah. Dengan solawat panjenengan bisa mereda kemarahan Allah. Dengan solawat panjenengan bisa menolong di nanti di yaumil akhir kita. Dan dengan sholawat kita kepada Allah bisa menghantarkan kita menuju husnul khotimah. Ini sholawat niki penting. Sunnah-sunnahnya harus dihidupkan. Mungkin jenengan kekatan amalan sedaya sae Pak. Sowan gene Yai Ainul Yakin nyon amalan diparingi. Mungkin sowan mriko maneh pasti amalan paringi. Kaken amalan dicateti bingung nak ngamale dadi primbon akhire. Niku kathah wonten niku. Arepe ninggalne amalan iki gak penak, tapi kok oleh ijazah neh iki. Diamalne meneh. Kuwakean kok waktune gak nutut. Nah niki kekatan amalan ditulisi-tulisi dadi primbon akhire. Bingung nak ngamalki. Padahal sedaya ayat niku sae, tapi tanpa sholawat doa itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami nggih Pak nggih. Semangat putra-putri ini dididik dituntun sing sae. Sholawatnya diamalki, ndongakne putra putri ini ben menuju husnul khotimah juga, biar menjadi anak-anak yang berkah dan manfaat niku. Jadi biar sampai matang dulu, biar sampai nggalih dulu, biar istiqomah tenanan. Kunci segala sesuatu adalah istiqomah. Nak wis istiqomah pasti tenang jiwanya. Nak wis tenang orangnya senantiasa khusyuk dan konsentrasi. Orang niku nak khusyuk konsentrasi cerdas. Cerdas itu adalah bekal ilmu kemarifatan. Bukan kepandaian, makanya utamanya tian itu dah cerdas. Insya Allah dengan adanya panjenengan membiayai anak-anak kita yang di sini, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan semangat kepada anak-anak kita, segala sesuatu kehidupan panjenengan mangki bakal dipenakni kali Allah Taala. Nggih. Kintene kami tidak bisa banyak-banyak yang perlu saya sampaikan. Yai ngapunten Gungi Samudra Pangasami. Saya hanya berharap monggo sareng-sareng kula panjenengan memberikan motivator semangat kepada anak-anak kita agar anak-anak kita senantiasa diberikan ridha Allah dan syafaat Rasulullah hingga menjadikan kita semua sekeluarga menuju selamat dunia akhirat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan menambah-tambah iman dan takwa kita dan keyakinan kita kepada Allah, dan semoga senantiasa ridha Allah fil syafaat Rasulullah lumember mancep manunggal marang wujud lahir batin jiwa raga kita sedaya. Kula akhiri cekap samonten nyuwun Gungi Samudra Pangaksami pilih kawontenan dalem dhateng mriki wonten ingkang kirang sekecakaken saklebeti penggalih manah panjenengan. Mugilah tansah kula panjenengan ridho fi syafaat Rasulullah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.